Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pembelajaran IPA kali ini. Nah, sekarang kita akan membahas materi tentang pemisahan campuran, di mana pemisahan campuran ini masih termasuk ke dalam subbab klasifikasi materi. Di sini kita ulas sedikit apa itu pengertian dari campuran. Nah, campuran adalah suatu zat yang terdiri dari dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Ingat ya, yang kemarin kita bahas ada unsur, senyawa, dan campuran. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pemisahan campuran. Nah, apa tujuan pemisahan campuran? Yaitu supaya diperolehnya zat yang murni atau tidak tercampur lagi. Misalkan kalian mencampurkan minuman, nah kalian ingin memisahkan lagi senyawa-senyawa atau unsur-unsur yang kalian campurkan tadi menjadi murni kembali. Nah, caranya terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan sifat fisika dan berdasarkan sifat kimia. Berdasarkan sifat fisika, pemisahan campuran itu ada berdasarkan metode penyaringan, sentrifugasi, destilasi, kromatografi, dan sublimasi. Sedangkan berdasarkan sifat kimia, pemisahan campuran ini contohnya yaitu penjernihan air. Oke, langsung saja kita bahas berdasarkan sifat fisika yang pertama, yaitu penyaringan atau filtrasi. Apa itu penyaringan? Nah, metode penyaringan ini digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut berdasarkan pada perbedaan ukuran partikel yang tercampur. Nah, contohnya yaitu penyaringan air, pemisahan air dan santan. Nah, pemisahan air dan santan itu memisahkan cairan yang nanti kita sebut dengan santan, kemudian ampasnya, yaitu berupa padatan tadi ya. Di sini ada konsep penyaringan air sederhana, di mana di paling atas ini ada air keruh, di lapisan kedua ada arang, ketiga batu kecil, dan yang batu besar. Nah, nanti air ini akan disaring menghasilkan air yang bersih gitu. Nah, kemudian ada penyaringan larutan garam menggunakan kertas saring. Jadi kalian campurkan air dan garam, kemudian kalian saring menggunakan kertas saring, sehingga garam dan air akan terpisah kembali. Nah, yang kedua, sifat fisika dari pemisahan campuran itu ada sentrifugasi. Apa itu sentrifugasi? Sentrifugasi adalah pemisahan yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut yang ukurannya lebih kecil. Nah, sentrifugasi dan filtrasi itu beda, sama-sama memisahkan cairan dan padatan, hanya berbeda ukuran. Kalau filtrasi itu cenderung ukurannya lebih besar, sedangkan sentrifugasi ini ukuran partikel padatannya ini lebih kecil. Nah, di mana kita bisa menemukan contoh sentrifugasi? Pertama, ada pemisahan sel darah merah dari plasma darah. Yang kedua, pengeringan pada mesin cuci. Nah, kalau kalian perhatikan, pengeringan pada mesin cuci itu, baju akan diputar secara cepat sehingga air bisa terpisah dari baju gitu. Nah, pemisahan bubuk kapur dari air. Oke, next. Ketiga, ada penyulingan atau destilasi.
Apa itu penyulingan? Penyulingan digunakan untuk memisahkan suatu zat cair dari campurannya berdasarkan perbedaan titik didih, sehingga dapat menguap. Nah, kalau penyulingan ini menggunakan metode perbedaan titik didih, sehingga nanti si cairan bisa menguap. Nah, contohnya pemisahan air dan garam pada air laut menjadi air murni. Ini bisa disuling atau dibiarkan menguap airnya sehingga nanti garamnya terpisah. Kedua, pembuatan minyak kayu putih. Nah, ini contoh gambarnya alat untuk penyulingan. Keempat, ada kromatografi. Apa itu kromatografi? Kromatografi adalah pemisahan didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel yang bercampur dalam suatu medium. Nah, jadi berdasarkan kecepatan merambatnya. Contoh, pada tinta, pemisahan alkohol dari air, spidol warna. Ingat ya, perbedaan kecepatan merambat. Kalau kalian pernah mencoba meneteskan atau menulis menggunakan spidol warna di tisu, nah biasanya kalian bisa melihat pergerakan warnanya, yang mana yang lebih cepat merambat gitu. Ini contohnya masih yang seperti tadi. Nah, yang kelima ada sublimasi. Apa itu sublimasi? Sublimasi didasarkan pada campuran zat yang memiliki satu zat yang dapat menyublin. Ingat, menyublin adalah perubahan padat ke wujud gas. Sedangkan zat yang lainnya tidak dapat menyublin. Jadi terpisahnya itu karena sebagian dari campuran ini ada yang menyublin, ada yang tidak menyublin. Seperti itu. Contohnya campuran air dan minyak. Nah, campuran air dan minyak. Yang kedua ada campuran iodin dan garam. Nah, yang garam tidak dapat menyublin, sedangkan iodinnya akan menyublin. Kebalik. Yang garam ini menyublin dan iodin tidak. Nah, ini contohnya es batu. Ketika dipanaskan, di bawahnya diisi oleh campuran kapur barus dan pasir, ini sebagian akan mengalami penyublinan. Es batu akan menguap jelas karena tadinya padat menjadi cair karena dipanaskan. Oke, selanjutnya yaitu pemisahan campuran berdasarkan sifat kimia. Nah, di sini ada konsep penjernihan air. Contoh, membersihkan air beda dengan konsep penyaringan tadi. Penjernihan air ini menggunakan garam-garam kalsium dan magnesium. Kemudian ada penambahan tawas pada penjernihan air untuk menggumpalkan kotoran berupa lumpur. Nah, kalau kalian pernah mendengar tawas, ini biasanya digunakan untuk proses pemutihan atau penjernihan. Nah, ini contohnya. Nah, di gambar yang pertama, yang paling atas, tawas ditaburkan ke dalam air. Kemudian zat tawas mengikat lumpur, sehingga lumpur dan tawas ini akan mengendap di bawah. Kemudian ini yang gambar yang satunya, ada air keruh dimasukkan tawas. Nah, di gambar ketiga ini tawas mengendap dengan si kotoran tadi sehingga air menjadi jernih. Seperti itu. Mungkin hanya itu materi kali ini. Semoga bisa dapat dipahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.